Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Indosiar yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai surat Al-Insyirah. Di sini mari kita baca dulu untuk ayat dan artinya. Ayat pertama yaitu Alam nasrah laka sadrak. Artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Nabi Muhammad. Ayat yang kedua, wa wada'na anka wizrak. Artinya, meringankan bebanmu, tugas-tugas kenabian darimu. Ayat yang ketiga, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Artinya, dan meninggikan derajatmu dengan selalu menyebut namamu. Nabi Muhammad di sini. Ayat yang keenam, ayat yang kelima fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ayat yang ketujuh, fa idza faraghta fansab. Artinya, apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Ayat ke-8, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Kandungan dari ayat ataupun surat Al-Insyirah tadi kita bisa artikan ataupun kita bisa tafsirkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu sedang berusaha dengan penuh perjuangan untuk menyebarkan atau mensyiarkan agama Islam yang penuh dengan kesulitan dan hambatan. Melalui surat Al-Insyirah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala selain memberikan kelapangan dada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga memberikan sifat kenabian dan keutamaan dalam menjaga kesucian. Melalui surat Al-Insyirah tersebut, umat Islam juga akan merasa lebih lapang dalam menjalani kesulitan hidup ini. Dalam surat Al-Insyirah memberikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesulitan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjalankan perintahnya serta menggantikan semua kesulitan itu dengan suatu kenikmatan dan kemudahan. Kita bisa contohkan ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah ataupun melaksanakan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah berkunjung ke kedua kota suci tersebut, kita bisa bayangkan ya, saya sendiri bisa menjelaskan kepada ibu-ibu di sini, Mekah Madinah itu kurang lebih sekitar 600 sampai dengan 700 kilo. Kalau diibaratkan itu kurang lebih perjalanan Jakarta sampai dengan Surabaya ya. Kurang lebih seperti itu. Surabaya, ya kurang lebih Surabaya lah, sekitar 700 kiloan. Jadi kita bisa bayangkan berjalan kaki ataupun moda transportasi yang ada pada situ adalah unta. Medan dari Jakarta ke Surabaya itu sangat mudah, tapi medan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu medannya sangat berbeda. Medan yang dilalui itu sangat kering kerontang. Dilalui itu banyak gunung-gunung. Yang gunung itu bukan gunung seperti di Indonesia ya, tapi gunung itu yang dilewati adalah gunung-gunung batu, gunung-gunung kering, sangat kering, sangat panas. Tapi dengan izin Allah, qadarullah ya, itu diberikan kemudahan. Meskipun dalam kesulitan, Nabi Muhammad selalu diberikan kemudahan. Karena apa? Dilapangkan hatinya. Dilapangkan hatinya ya. Maka itulah yang harus kita contoh dari kemuliaan Nabi Muhammad. Dalam kesulitan apapun,
ketika kita sedang menemui atau menjalani kesulitan, kita berserahlah dan berusaha kita melapangkan diri kita supaya kita tetap dimudahkan. Oke, untuk kesimpulannya di akhir pertemuan kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa surat Al-Insyirah merupakan salah satu surat yang berisi tentang kelapangan hati seseorang ketika sedang menghadapi suatu kesulitan atau permasalahan. Dengan surat Al-Insyirah, seseorang hamba diingatkan bahwa setiap kesulitan yang sedang dihadapi akan bertemu dengan jalan keluarnya dengan cara selalu berusaha dan tawakal. Oleh karena itu, surat Al-Insyirah juga menerangkan bahwa sebagai umat Islam tidak boleh bermalas-malasan, terutama dalam menjalankan ibadah sholat. Selain itu juga surat Al-Insyirah menjelaskan kepada kita bahwa seorang hamba dapat berharap hanya kepada Allah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.